Apakah memetik butir gandum pada hari Sabat ini salah? Dalam hal ini ahli-ahli Farisi membuat aturan tentang hari Sabat untuk menghormati hari Sabat atau untuk melakukan perintah Allah yang ketiga, yaitu menguduskan hari Sabat. Mengapa hari Sabat perlu dikuduskan? Karena mereka yakin dan percaya bahwa pada hari ketujuh atau pada hari Sabat Allah itu berhenti bekerja, Allah beristirahat. Tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, jika Allah berhenti bekerja, apakah Allah juga berhenti berbuat kasih? Apakah Allah tidak dapat mengampuni dan tidak dapat berbuat kasih pada hari Sabat? Oleh karena itu, apa undangannya Bapak Ibu pada kita semua pada pagi hari ini? Semoga kita pun yang sudah rajin ikut doa pagi, misa pagi, dapat semakin bertumbuh dalam kasih, dalam iman dan pengharapan. Tentu harapannya semoga kasih yang ada di dalam hati kita itu boleh kita terus tumbuhkan jika kita bisa berbuat kasih dan pengampunan kepada banyak orang. Orang bilang batas antara cinta dan benci itu tipis sekali. Hari ini bilang cinta, besok bisa bilang benci. Oleh karena itu kita harus hati-hati supaya kita ini tidak menjadi orang yang pelin-pelan, tapi sungguh-sungguh kita berbuat kasih karena kita mau mencontoh Tuhan adalah kasih. Jadi undangannya, mari kita berbuat kasih kapanpun dan dimanapun kita dapat berbuat kasih, sebab setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Seutuhnya terimalah dan ampunmu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pagi. Mengawali misa syukur pada pagi hari ini, mari kita mau terlebih dahulu mengakui setiap kesalahan kita dan dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan merayakan misteri suci ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperdamaikan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Perbaurilah kami terus-menerus dengan semangat pertobatan yang dijiwai oleh semangat kurban Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati serta pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Sebab itu, kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah lah penolongku. Allah lah penolongku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Allah lah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur sebab baiklah nama-Mu, ya Tuhan. Allah lah penolongku. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika cinta ini bisa membuat seseorang melihat yang indah-indah dari orang yang kita cintai, bahkan kita ini bisa menerima dan memaafkan kekurangannya, maka sebaliknya dengan kebencian. Kalau kita sudah benci dengan seseorang atau sesuatu, kita pasti mata hati kita akan tertutup sehingga tidak bisa melihat hal yang baik dalam diri mereka. Bahkan kita berusaha untuk mencari kesalahan mereka. Sehingga hal inilah yang terjadi pada orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini. Mereka ini sudah terlanjur membenci Yesus. Mata hati mereka sudah tertutup oleh kebencian dan iri dengki kepada Yesus. Sehingga apapun yang Yesus lakukan itu salah. Termasuk bagaimana ia ini ketika Yesus dan pengikutnya ini memetik bulir-bulir gandum. Tentu pertanyaannya adalah, apakah memetik bulir gandum pada hari Sabat ini salah? Dalam hal ini ahli-ahli Farisi membuat aturan tentang hari Sabat untuk menghormati hari Sabat atau untuk melakukan perintah Allah yang ketiga, yaitu menguduskan hari Sabat. Mengapa hari Sabat perlu dikuduskan? Karena mereka yakin dan percaya bahwa pada hari ke-7 atau pada hari Sabat Allah itu berhenti bekerja, Allah beristirahat. Tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, jika Allah berhenti bekerja, apakah Allah juga berhenti berbuat kasih? Apakah Allah tidak dapat mengampuni dan tidak dapat berbuat kasih pada hari Sabat? Oleh karena itu, apa undangannya Bapak Ibu pada kita semua pada pagi hari ini? Semoga kita pun yang sudah rajin ikut doa pagi, misa pagi, dapat semakin bertumbuh dalam kasih, dalam iman dan pengharapan. Tentu harapannya semoga kasih yang ada di dalam hati kita itu boleh kita terus tumbuhkan jika kita bisa berbuat kasih dan pengampunan kepada banyak orang. Orang bilang batas antara cinta dan benci itu tipis sekali. Hari ini bilang cinta, besok bisa bilang benci. Oleh karena itu kita harus hati-hati supaya kita ini tidak menjadi orang yang pelin-pelan, tapi sungguh-sungguh kita berbuat kasih karena kita mau mencontoh Tuhan adalah kasih. Jadi undangannya, mari kita berbuat kasih kapanpun dan dimanapun kita dapat berbuat kasih, sebab setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami putra-putrimu berkat penebusan putramu yang terkasih, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Allah lah penolongku, Tuhanlah penopang hidupku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur karena telah menerima sabda dan tubuh-Mu. Semoga sabda dan kurban putramu menerangi langkah kami dalam perziarahan menuju kepadamu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk petugas liturgi pada pagi hari ini dan untuk kita semua yang hadir pada misa pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang baik memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa pagi telah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.